Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jupiter akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis empati mapping. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen hubungan pelanggan dengan dosen pengampu Ibu Mulyati SEMM MPD. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Samsul Marif. Saya Alfiana. Saya Ridi Dwi Jayanti. Saya Salsabila Aulia Salwa. Saya Walter Samuel Barimbing. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasan pertama. Baiklah, kita masuk dalam slide pertanyaan, yang dimana terdapat 12 pertanyaan untuk kami cantumkan dalam kuesioner kebiasaan dan preferensi konsumsi minuman segar. Nah, dari 12 pertanyaan ini sudah kami pilih yang sesuai dengan tujuan mind mapping kami, yaitu terdapat say and do, think and feel, see, hear, pain, and gain. Lalu kita langsung masuk saja dalam pertanyaan yang pertama. Pada waktu kapan biasanya Anda paling sering menikmati atau mengonsumsi minuman segar dalam sehari? Lalu yang kedua, dalam keadaan atau suasana seperti apa Anda biasanya membeli minuman segar? Misalnya saat cuaca panas, waktu istirahat, sedang bekerja, atau bersantai. Lalu yang ketiga, jenis minuman seperti apa yang paling Anda sukai? Contohnya, manis, asam, segar, bertekstur jelly, dan lain-lain. Yang keempat, saat memilih minuman, hal apa yang Anda perhatikan dari segi rasa, harga, tampilan, atau merek? Akan melanjutkan membacakan list pertanyaan nomor 5 sampai nomor 8. Pertanyaan nomor 5 dan 6 merupakan komponen see. Pertanyaan nomor 7 dan 8 merupakan komponen hear. Pertanyaan nomor 5 yaitu seberapa penting tampilan warna dan kemasan minuman bagi Anda. Pertanyaan nomor 7, siapa atau apa yang biasanya memengaruhi Anda dalam memilih atau mencoba minuman baru, misalnya teman, keluarga, iklan, atau media sosial. Pertanyaan nomor 8 yaitu, apakah Anda biasanya memperhatikan ulasan, rekomendasi, atau tren di media sosial sebelum mencoba minuman baru? Pertanyaan selanjutnya adalah, pernahkah Anda merasa kurang puas atau kecewa dengan minuman yang pernah dibeli? Jika pernah, apa penyebabnya? Untuk pertanyaan yang ke-10, menurut Anda, apa kendala saat mencari minuman segar yang sesuai dengan selera Anda? Untuk pertanyaan yang ke-11, jika Anda dapat menentukan sendiri minuman segar yang ideal, seperti apa minuman tersebut menurut Anda dalam hal rasa, warna, topping, kemasan, dan harga? Dan untuk pertanyaan terakhir, apa yang membuat Anda ingin membeli kembali minuman segar yang sudah pernah Anda coba sebelumnya? Di sini saya akan membacakan tentang data customer. Responden berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan, seperti siswa atau pelajar, mahasiswa, pegawai swasta, pegawai negeri, ibu rumah tangga, serta wirausaha atau pedagang. Keterangan ini membantu memahami kebutuhan dan preferensi umum segar dan berbagai kalangan masyarakat. Jadi ini terdapat mind map yang sesuai dengan jawaban para responden kami. Baiklah, di sini saya akan membacakan mulai dari say and do. Kata Arul, saya membeli minuman segar setelah pulang sekolah, biasanya karena merasa capek dan butuh yang menyegarkan. Lalu kata Lintang, saya bisa membeli minuman segar kapan saja tergantung suasana hati atau keadaan. Kemudian kata Hairul dan Rizka, biasanya waktu istirahat atau saat bersantai, saya beli minuman segar untuk melepas dahaga. Terus kata Julia, Nabila, Rania Chan, Yati, Emilia, Lutfi, Siva, Bernajihatun bilang, biasanya saya menikmati minuman segar saat siang hari, terutama kalau cuacanya panas.
Nah, kalau misalnya si Diva ini bilang, saya minum minuman segar kalau lagi pengen aja, mungkin juga karena pengaruh cuaca. Nah, dari sini kita dapat simpulkan mereka itu sering membeli dan mencoba minuman segar yang terlihat menarik di mata mereka. Terus juga terutama saat istirahat dan cuaca panas. Terus juga serta memilih yang praktis, cepat disajikan, dan sesuai dengan suasana hatinya. Baiklah, kita lanjut ke think and feel-nya. Dari Tiara, Julia, Dara, Rania Chan, Yati, Emilia, Maisuri, Nabila, Lutfi, dan Bernajihatun bilang kalau memilih minuman segar, yang paling saya perhatikan itu rasanya. Kalau dari Maisuri dan Rania Chan, saya paling suka minuman segar yang manis karena rasanya bikin nyaman. Terus kalau kata si Tiara, Dara, Siva, dan Yati, saya suka minuman segar yang segar banget, apalagi kalau diminum saat panas. Terus kalau kata si Arul, Aulia, dan Rizka, saya biasanya memperhatikan rasa dan harga sebelum membeli minuman segar. Lalu kata Emilia Ardini, saya kadang juga suka minuman segar seperti kopi buat menemani waktu santai. Jadi di sini dapat disimpulkan dari think and feel ini adalah jadi mereka itu menganggap minuman segar itu penting untuk menemani aktivitas mereka. Juga memperhatikan dari segi rasa juga tampilan kemasan. Terus serta menginginkan sensasi minuman yang segar dan sesuai dengan ekspektasi mereka. Selanjutnya adalah komponensi. Kata Lintang, Naila, dan Khairul, saya merasa tampilan warna dan kemasan minuman segar penting karena itu hal pertama yang dilihat konsumen. Selanjutnya kata Arul, kalau kemasan minuman segar terlihat menggiurkan, jadi ada keinginan untuk beli. Selanjutnya kata Emilia, Siva, dan Bernajihatun, saya yakin minuman segar aman kalau kemasannya bersih dan bersegel. Selanjutnya dari Tiara, Aulia, Maisuri, mereka berkata, biasanya saya lihat dari komposisi dan tampilan kemasan minuman segar. Dan yang terakhir kata Lutfi, Rahmat, dan Naila, saya memperhatikan kebersihan tempat dan cara pembuatan minuman segar. Jadi kesimpulannya dari komponensi ini, konsumen memperhatikan kemasan, warna, dan kebersihan produk. Kemasan yang menarik dan higienis menimbulkan kepercayaan, sementara informasi di label menjadi bahan pertimbangan sebelum membeli. Selanjutnya komponen here, kata Tiara dan Yati, biasanya saya tahu ada minuman segar baru dari iklan. Selanjutnya dari Arul, dia bilang, saya kadang mendengar rekomendasi teman yang bilang ada minuman segar enak di dekat warung. Selanjutnya dari Rania, kalau teman lagi beli atau cerita soal minuman segar yang lagi tren, saya jadi ikut tertarik, takut ketinggalan atau FOMO. Selanjutnya dari Rizka, Emilia, dan Khairul, kadang juga keluarga atau suami saya yang merekomendasikan minuman segar tertentu. Dan yang terakhir dari Tiara, Aulia, Julia, Maisuri, Siva, Nabila. Saya biasanya lihat dulu ulasan di media sosial sebelum mencoba minuman baru. Jadi kesimpulannya dari komponen here ini, informasi tentang minuman segar diperoleh dari iklan, teman, keluarga, dan media sosial. Pengaruh rekomendasi dan tren yang sedang viral sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Selanjutnya komponen pen. Kata Arul dan Diva, saya pernah kecewa karena minuman segarnya kebanyakan es batu, jadi rasanya cepat hambar. Selanjutnya dari Julia dan Maisuri, rasanya nggak sesuai ekspektasi, gambarnya menarik, tapi minuman segarnya beda banget dari tampilan. Selanjutnya dari Rohmat, Emilia, Lutfi, dan Aulia, pernah beli minuman segar dengan harga mahal tapi rasanya biasa aja. Selanjutnya dari Yati, Emilia, Bernajihatun, dan Lintang, mereka berkata, kadang lokasi penjual minuman segar cukup jauh jadi sulit dijangkau. Dan yang terakhir dari Dara, dia bilang kadang harus antri lama saat ingin membeli minuman. Jadi kesimpulannya dari komponen pen ini,
Konsumen sering kecewa jika rasa tidak sesuai ekspektasi, kebanyakan es, harga mahal, atau waktu tunggu lama. Ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan menjadi sumber utama ketidakpuasan. Dan yang terakhir, komponen gen. Yang pertama dari Lintang, dia bilang, menurut saya minuman segar yang ideal itu rasanya manis pas, warnanya menarik, ada topping lembut seperti jelly, dikemas rapi dan higienis, serta harganya terjangkau. Selanjutnya dari Diva, dia bilang, saya ingin minuman segar yang rasanya segar dan manis, warnanya cerah, ada topping jelly dan kemasannya menarik. Selanjutnya dari Julia, packaging minuman segar yang simpel dan memberi informasi sesuai rasa dengan harga ekonomis agar bisa dijangkau semua kalangan. Dan yang terakhir dari Lutfi, dia bilang harga minuman segar yang terjangkau tapi rasanya enak membuat saya ingin beli lagi. Jadi kesimpulannya dari komponen gen ini yaitu jika mereka diberi kesempatan atau keinginan untuk membuat minuman segar, mereka menginginkan minuman segar yang manis, segar, berwarna menarik, memiliki topping lembut, kemasan higienis, dan harga terjangkau. Produk dengan kombinasi ini dianggap ideal dan memuaskan. Berdasarkan hasil analisis dari kelompok kami kelompok Jupiter berinisiatif untuk membuat inovasi minuman lumut jelly segar manis. Selanjutnya adalah tabel respon dan HMW. The Most Pain-nya pernah beli minuman segar dengan harga mahal tapi rasanya biasa aja, kata Rohmat, Emilia, Lutfi, dan Aulia. HMW-nya adalah bagaimana cara meningkatkan rasa minuman segar agar pelanggan merasa puas sesuai harga yang dibayar. Paintu-nya rasanya nggak sesuai ekspektasi, gambarnya menarik tapi minuman segarnya beda banget dari tampilan, kata Diva, Julia, Maitsuri, dan Lintang. HMW-nya adalah bagaimana cara memastikan tampilan minuman segar tetap menarik sambil menjaga kualitas rasa. Paintunya kadang harus antri lama saat ingin beli minuman segar, kata Dara. HMW-nya adalah bagaimana cara mempercepat layanan tanpa mengurangi kualitas minuman segar. Selanjutnya ada The Most Gain. Menurut saya, minuman segar yang ideal itu rasanya manis pas, warnanya menarik tapi alami, ada topping lembut seperti jelly, dikemas rapi dan higienis, serta harganya terjangkau, kata Lintang. HMW-nya adalah bagaimana cara mengombinasikan rasa, topping, dan kemasan agar minuman segar terasa premium tapi tetap terjangkau. Densu, packaging minuman segar yang simpel dan memberi informasi sesuai rasa dengan harga ekonomis agar bisa dijangkau semua kalangan, kata Julia. HMW-nya adalah bagaimana cara membuat kemasan minuman yang menarik, ramah lingkungan, dan tetap hemat biaya. Gentry-nya, harga minuman segar yang terjangkau tapi rasanya enak membuat saya ingin beli lagi, kata Lutfi. HMW-nya adalah bagaimana cara mempertahankan rasa minuman yang enak sambil menjaga harga tetap terjangkau. Alasan saya memilih The Most Gain sebagai prioritas yang kedua adalah untuk memberitahukan kepada konsumen bahwa jelly bisa dikombinasikan dengan rasa, topping, serta bahan-bahan premium yang mendukung minuman ini terasa lebih segar. Dan dengan rasa yang pas, warna yang menarik tapi alami. Jadi nggak cuman segar aja minumannya, tapi sehat juga. Yang pertama ini ada The Most Pain, kata Rohmat, Emilia, Lutfi, dan Aulia. Pernah beli minuman segar dengan harga mahal tapi rasanya biasa aja. HMW-nya bagaimana cara menyesuaikan harga dengan kualitas rasa minuman segar agar pelanggan merasa sepadan dengan yang dibayar. Lalu yang kedua ada Paintu,
Rasanya nggak sesuai ekspektasi, gambarnya menarik, tapi minuman segarnya beda banget dari tampilan, kata si Diva, Julia, Maisuri, dan Lintang. HMW-nya itu bagaimana cara menciptakan minuman segar yang tampilannya menarik dan rasanya tetap sesuai harapan konsumen. Lalu pantry, kata Dara, kadang harus antri lama saat ingin beli minuman segar. HMW-nya, bagaimana cara mempercepat proses pembelian agar pelanggan tidak bosan menunggu antrian. Lalu the most gain-nya itu, menurut saya minuman segar yang ideal itu rasanya manisnya pas, warnanya menarik tapi alami, ada topping lembut seperti jelly, dikemas rapi dan higienis serta harganya terjangkau. Itu kata si Lintang. Lalu HMW-nya itu bagaimana cara mengombinasikan bahan alami, tampilan menarik, dan topping unik agar menciptakan minuman segar yang ideal bagi konsumen. Nah, untuk gain 2-nya ini, kata Julia, packaging minuman segar yang simple dan memberi informasi sesuai rasa dengan harga ekonomis agar bisa dijangkau semua kalangan. HMW-nya itu bagaimana cara mendesain kemasan minuman segar yang informatif, menarik, namun tetap ekonomis. Yang terakhir, gain 3-nya ini, kata si Lutfi, harga minuman segar yang terjangkau tapi rasanya enak membuat saya ingin beli lagi. HMW-nya itu bagaimana cara menciptakan minuman segar dengan rasa berkualitas dan harga yang tetap terjangkau. Jadi berdasarkan HMW dan respon yang telah saya bacakan tadi, saya memilih 2 yang diprioritaskan, yaitu pada Paint2 dan The Most Gain. Kenapa saya memilih Paint2 untuk diprioritaskan? Dikarenakan mau memenuhi kebutuhan dan ekspektasi dari konsumen, yaitu menyesuaikan segi rasa dengan si tampilan agar sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan yang konsumen inginkan. Jadi di sini saya memilih The Most Gain itu sebagai prioritas dikarenakan agar si minumannya ini berfokus pada kombinasi bahan-bahan alami, contohnya dari si daun pandan itu kan menciptakan harum-harum khas dari si daun pandan, juga itu menciptakan warna alami dari si daun pandannya. Kemudian dari situ bisa dicampurkan dengan topping-topping menarik, maka dari itu juga dapat mempercantik dari si tampilan luar pada minuman, jadi dapat menarik konsumen untuk membeli dari si minumannya, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu pada tabel HMW saya. Selanjutnya akan masuk ke dalam tabel HMW Salsabila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan the most pain dan the most gain. Di sini hanya ada 2 nomor, yaitu nomor 1 dan nomor 4 yang memiliki jawaban ya. Yang pertama ada nomor 1, HMW-nya bagaimana kita dapat menghadirkan minuman segar dengan cita rasa premium tanpa membuat harga menjadi mahal. Alasannya ada 2, yaitu masalahnya paling krusial karena pelanggan merasa harga tidak sebanding dengan rasa, jadi ini jelas termasuk dalam prioritas utama. Dan dapat menjadi peluang solusi bisnis, misalnya dengan inovasi bahan, efisiensi biaya, atau strategi branding baru. Kemudian yang kedua yaitu nomor 4, HMW-nya bagaimana kita dapat merancang minuman segar yang lezat, menarik, higienis, dan tetap ramah di kantong. Alasannya yaitu menggambarkan harapan ideal pelanggan, jadi termasuk prioritas karena berpotensi membeli kepuasan tinggi. Dan jelas bisa dijadikan peluang solusi sebab menciptakan produk dengan kualitas tinggi dan harga bersaing merupakan strategi utama diferensiasi. Kenapa yang lain tidak dijawab ya? Nomor 2 dan 3 fokus pada masalah operasional, pelayanan lambat, ekspektasi tampilan versus rasa yang tidak penting tapi bisa diselesaikan setelah poin utama diatasi. Kemudian nomor 5 dan 6 membahas kemasan yang harga kompetitif, penting, tapi lebih mendukung daripada
menjadi inti masalah atau peluang utama. Baik, selanjutnya sama seperti rekan saya sebelumnya, saya membuat HMW dari beberapa respon yang menurut kami menjadi permasalahan penting bagi pelanggan atau responden. Dan saya memilih 2 dari 6 HMW yang menurut saya paling utama, yaitu HMW untuk respon nomor 1 dan 4. Untuk respon nomor 1, isinya yaitu pernah beli minuman segar dengan harga mahal tapi rasanya biasa aja, dari Rohmat, Emilia, Lutfi, dan Aulia. HMW saya yaitu bagaimana caranya menciptakan minuman segar dengan kualitas rasa yang sesuai dengan harga agar pelanggan merasa puas dan ingin membeli lagi. Apakah ini HMW prioritas? Ya, karena masalah ini menyentuh inti pengalaman konsumen sehingga layak diprioritaskan. Yang kedua, apakah ini HMW unik? Ya, unik karena menyoroti persepsi nilai harga secara langsung. Dan apakah ini bisa dijadikan peluang solusi? Ya tentu bisa jadi solusi lewat peningkatan kualitas rasa dan bahan. Selanjutnya untuk HMW utama yang kedua, yaitu dari respon yang nomor 4. Isinya adalah, menurut saya minuman segar yang ideal itu rasanya manis pas, warnanya menarik, ada topping lembut seperti jelly, dikemas rapi dan higienis serta harganya terjangkau, kata Linta. HMW saya yaitu bagaimana caranya menciptakan minuman segar dengan rasa seimbang, topping menarik, dan kemasan higienis namun tetap terjangkau. Apakah HMW ini prioritas? Ya, karena mencerminkan harapan produk yang sempurna. Yang kedua, apakah HMW ini unik? Ya, unik karena menggabungkan aspek rasa, tampilan, topping, higienis, dan harga sekaligus. Dan apakah ini bisa dijadikan peluang solusi? Tentu bisa untuk pengembangan resep dan kemasan. Di sini saya akan membacakan sesi 1, yaitu The Most Pen. Respon dari Rahmat, Emilia, Lutfi, dan Aulia. Pernah membeli minuman segar dengan harga mahal, tapi rasanya biasa saja. HMW-nya di sini, bagaimana kita mengkomunikasikan nilai unik dan premium dari bahan atau proses pembuatan minuman kita sehingga pelanggan merasa harga yang dibayarkan benar-benar setara dengan kualitasnya. Terus yang nomor di pen 2, rasanya nggak sesuai ekspektasi, gambarnya menarik tetapi minuman segarnya beda banget dari tampilan. Di sini dari Diva, Julia, Maisur, dan Lintang. HMW-nya, bagaimana kita memastikan bahwa janji rasa yang ditampilkan oleh visual produk atau foto kemasan benar-benar terwujud dalam tegukan pertama. Pen ketiga, kadang harus antri lama saat ingin beli minuman segar. Ini dari Dara. HMW-nya, bagaimana kita dapat memanfaatkan teknologi, misalnya sistem pemesanan atau aplikasi, untuk mempercepat proses transaksi dan pengambilan pesanan minuman segera di toko. The Most Gain dari Lintang, menurut saya minuman segar yang ideal itu rasanya manis pas, warnanya menarik tetapi alami, ada topping lembut seperti jelly, dikemas rapi dan higienis serta harganya terjangkau. HMW-nya, bagaimana kita dapat mendefinisikan dan mempertahankan standar kualitas premium yang terjangkau, tetapi di setiap aspek produk, dari resep hingga kebersihan penyajian. Dari Gen 2, dari Julia, packing minuman segar yang simple dan memberi informasi sesuai rasa dengan harga ekonomis agar bisa dijangkau semua kalangan. HMW-nya, bagaimana kita dapat menciptakan desain packing yang sederhana namun fungsional, yang mampu menyampaikan informasi rasa secara jelas tanpa menambah biaya produksi yang signifikan. Di sini di Gen 3, harga minuman segar yang terjangkau tetapi rasanya enak membuat saya ingin beli lagi, dari Lutfi. HMW-nya, bagaimana kita merancang program loyalitas
atau membership yang mendorong pelanggan untuk terus kembali setelah mereka terkesan dengan kombinasi harga dan rasa. Di sini saya memilih HMW-nya itu di The Most Pain dan di Gen 3 karena kenapa? Di sini HMW prioritasnya yang pertama itu mendorong solusi untuk membedakan daripada hanya menjelaskan bahan. Fokusnya adalah mengubah interaksi pelanggan menjadi sebuah pengalaman premium atau seperti teater atau seni yang secara emosional membenarkan biaya tinggi. HMW prioritasnya karena pertanyaan ini menjadi prioritas langsung mengatasi masalah utama kesenjangan antara harga tinggi dan persepsi nilai rendah. Fokusnya adalah pada transparansi dan edukasi nilai produk. Untuk peluang solusinya, ya, kesenjangan nilai ini adalah peluang besar untuk membangun brand equity melalui edukasi. Solusinya berfokus pada pengalaman premium dan transparansi nilai. Untuk di nomor 6, HMW prioritasnya adalah karena mengkapitalisasi pada sentimen positif yang sudah ada atau ingin beli lagi. Tujuannya adalah mengubah keinginan sesaat menjadi perilaku pembelian berulang yang terstruktur. Untuk HMW uniknya, karena menggabungkan loyalitas dengan psikologi sosial, solusinya harus menciptakan benefit yang tidak hanya diskon, tetapi juga status dan akses yang memicu pembicaraan dan kunjungan mendesak. Untuk peluang solusi, ya, kombinasi harga yang pas dan rasa yang enak adalah fondasi sempurna. Peluang solusi pada mekanisme retensi dan peningkatan lifting value pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke sesi 3. Kelompok kami memilih pertanyaan HMW yang menjadi utama, yaitu HMW dari saya sendiri, Samsul Marif. Dengan pertanyaannya adalah bagaimana caranya menciptakan minuman segar dengan rasa seimbang, topping menarik, dan kemasan higienis namun tetap terjangkau. Pertanyaan ini kami pilih karena sangat relevan dengan kebutuhan konsumen masa kini, terutama anak muda yang mencari minuman yang bukan hanya enak, tapi juga punya tampilan menarik dan tetap aman dikonsumsi. Dari hasil identifikasi, target pengguna atau user kami adalah konsumen berusia 12-40 tahun yang menyukai minuman segar untuk menemani aktivitas mereka sehari-hari. Mereka mencari minuman dengan rasa yang enak, tampilan menarik, dan harga yang bersahabat. Yang kedua, kebutuhan utama atau need dari konsumen ini adalah minuman kekinian yang menyegarkan, manisnya pas, aman, dan higienis, namun tetap terlihat menarik untuk dinikmati kapan saja. Selanjutnya kami juga menemukan insight penting, yaitu bagi banyak orang, minuman bukan sekadar pelepas dahaga, tetapi juga pengalaman rasa dan visual. Jadi, produk dengan rasa seimbang, warna alami, serta tampilan yang menarik akan lebih mudah diterima lintas usia. Dari sisi alasan memilih atau analisis peluang, kami menemukan beberapa hal penting. Pertama, dari sisi painful, banyak minuman yang beredar saat ini terlalu manis, berwarna mencolok, atau bahkan kurang bersih. Akibatnya, harga dan kualitas terasa tidak seimbang. Kedua, dari sisi peluang bisnis, justru ada potensi besar untuk menghadirkan minuman segar yang memiliki keseimbangan antara rasa, tampilan, dan harga. Jadi cocok untuk pelajar hingga pekerja. Dan yang terakhir, peluang ide. Peluang ide yang muncul adalah mengembangkan minuman segar dengan topping menarik seperti jelly, dikemas secara higienis namun tetap terjangkau agar tetap tampil premium dan disukai banyak kalangan. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis empati map yang melibatkan responden dari berbagai latar belakang usia dan pekerjaan, diperoleh insight bahwa pelanggan memandang minuman segar bukan sekedar pelepas dahaga, tetapi juga sebagai pengalaman rasa dan visual yang menyenangkan. Sebagian besar pelanggan menekankan pentingnya rasa yang seimbang, tidak terlalu manis, menyegarkan, dan sesuai dengan harga yang dibayar. Selain itu, faktor kebersihan, kemasan higienis, serta tampilan warna yang menarik menjadi pertimbangan penting dalam keputusan pembelian.
Pelanggan juga cenderung terpengaruh oleh rekomendasi teman, keluarga, maupun tren di media sosial yang membuat mereka tertarik mencoba produk baru. Namun, masih ditemukan keluhan seperti rasa yang tidak sesuai ekspektasi, antrian panjang, dan harga yang tidak sepadan dengan kualitas. Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa pelanggan menginginkan minuman segar yang memiliki keseimbangan antara rasa, tampilan, kebersihan, dan harga yang terjangkau sehingga menciptakan pengalaman konsumsi yang memuaskan dan mendorong pembelian ulang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.